Hai, balik lagi dengan gua Agus di Pergadgetan. Di video kali ini gua akan memberikan tips dan trik bagaimana cara membeli iPhone second agar device yang kalian dapat itu dalam kondisi normal dan tidak ada minus atau cacat di device-nya sob. Tapi sebelum kita lanjutkan ke videonya seperti biasa, bumper dulu. Nah, yang pertama ini sob, jelas di bagian fisik ya sob, karena ini first impression kalian ketika membeli iPhone second. Pastikan di kondisi fisiknya itu mulus, tidak bengkok seperti ini sob, dan normal lah. Jika iPhone yang kalian beli itu sudah berumur mungkin di 3-4 tahun, jika kondisi fisiknya itu benar-benar mulus, tidak ada lecet atau apapun itu, perlu kalian curigai bahwa housingnya sudah diganti sob. Sebenarnya nggak jadi masalah sih housing sudah diganti, itu nggak ngaruh juga sebenarnya. Cuma itu bisa jadi indikasi bahwa HP tersebut pernah rusak atau pernah hancur sob. Karena nggak mungkin juga kan orang ganti housing tapi housingnya masih bagus, itu nggak mungkin juga sob. Mungkin housingnya sudah rusak dan indikasi part-part yang lainnya juga bisa diganti sob. Nah, ini tidak 100% jadi patokan bahwa housing yang mulus itu sudah diganti, nggak jadi patokan. Bisa aja mungkin pemilik HP-nya memang benar-benar apik gitu ngerawat barang, atau mungkin HP-nya cuma jadi pajangan aja. Tapi ini bisa jadi indikasi aja sih, biar kalian lebih detail aja ketika mengecek barangnya sob. Nah, ini bagian yang pasti kalian langsung lihat ketika membeli iPhone second. Setelah bagian fisik ya tentunya ya. Pastikan untuk layar masih original sob. Untuk layar yang sudah diganti atau layar KW itu pasti kelihatan banget sob, mulai dari ketajaman, tone warna, sampai sensitivitasnya pun pasti akan terasa beda banget dengan layar yang masih original sob. Nah, untuk ngecek sensitivitas touchscreen gampang banget sob. Kalian langsung aja pergi ke pengaturan, lalu pilih aksesibilitas, lalu kalian pilih sentuh dan aktifkan assistive touch. Nah, di sini kalian bisa gerakkan dengan cepat ke seluruh bagian si bola assistive touch ini. Jika layar masih original, bolanya itu akan bergerak secara halus ya. Tidak akan ada stuck atau bolanya itu tidak akan berhenti ketika menyentuh di bagian tertentu sob. Jadi kalian langsung aja cek di keseluruhan touchscreen-nya ya. Pastikan untuk sensitivitas touchscreen-nya masih oke sob. Nah, jika kalian masih merasa kesulitan untuk ngeceknya gitu sob, kalian bisa ajak teman kalian, jika kalian COD ya, ajak teman kalian yang pakai iPhone. Ini untuk perbandingan aja, jadi kalian bisa bandingkan dua iPhone-nya gitu untuk membandingkan kondisinya sob. Tapi pastikan HP teman kalian juga ya HP-nya masih bagus gitu, nggak cacat sob. Jadi sebagai perbandingan aja sob. Nah, untuk lebih detailnya lagi mungkin kalian bisa cek di TrueTools, tapi kalian harus bawa laptop sih. Dan di TrueTools juga tidak 100% valid sob, karena ada beberapa orang iseng aja sih yang bisa ngerubah data-data di TrueTools. Nah, yang ketiga ini di bagian baterai sob. Untuk ngecek baterai gampang banget sob. Kalian bisa langsung aja cek kesehatan baterainya. Jika iPhone yang kalian beli itu sudah berumur mungkin di 3-4 tahunan, jika kesehatan baterainya masih di 90%-an, nah itu bisa jadi indikasi juga bahwa baterainya itu sudah diganti. Nah, sekali lagi gua tekanin di sini, baterai diganti sebenarnya nggak masalah sob, asalkan diganti dengan barang atau part OEM atau original. Nah, tapi sekarang tuh ada aja sih kayak orang-orang iseng gitu yang ngeganti dengan baterai yang KW sob. Karena untuk baterai yang KW itu akan sangat berpengaruh ke performa sob. Nah, untuk ngecek lebih detailnya kalian bisa gunakan HP-nya. Mungkin buka-buka sosmed atau scroll-scroll atau main game. Jika HP-nya cepat panas, nah itu bisa jadi indikasi juga bahwa baterainya itu sudah diganti dengan part yang bukan original sob. Karena untuk baterai yang masih original harusnya suhunya itu tidak terlalu cepat naiknya ya sob. Jadi suhunya itu akan stabil. Jadi untuk bagian baterai ini sebenarnya agak susah-susah gampang sih untuk ngeceknya, tapi kalian cek aja secara detail tentunya ya sob. Nah, selanjutnya ini di kamera sob. Nah, untuk ngecek kamera gampang banget. Nah, si lensa ini kalian bisa pantulkan ke cahaya. Jika di lensanya ini ada bias berwarna ungu-ungu atau kebiru-biruan gitu, nah ini bisa jadi indikasi bahwa lensa kameranya masih original sob.
Tapi ini bukan patokan juga sih, cuma ini sebagai indikator aja gitu. Karena jika kalian cek iPhone yang original gitu, yang belum pernah dibongkar, jika kalian biaskan si lensa itu ke cahaya, maka dia akan memantulkan bias-bias berwarna ungu kebiru-biruan seperti itu sob. Nah, setelah kalian ngecek di bagian fisik lensanya, kalian langsung aja cek di performa kamera tentunya ya. Kalian langsung aja untuk mengambil beberapa sampel jepretan foto ataupun video. Jika hasil fotonya masih tajam, masih oke, dan hasil videonya pun masih oke, masih stabil, tone warna, highlight, dan dynamic range masih oke, serta autofocusnya masih cepat, nah itu bisa jadi indikator bahwa kameranya masih original sob. Setelah kalian ngecek beberapa poin-poin yang tadi seperti di baterai, bodi, kamera, dan layar. Nah, kalian di sini langsung aja ngecek di keseluruhannya ya, seperti mikrofon, speaker, wifi, bluetooth, dan lain-lain. Pastikan yang lainnya itu masih berfungsi dengan normal, tidak ada yang error ataupun yang mati sob. Nah, jika kalian beli iPhone-nya itu garansinya internasional, pastikan kalian membawa beberapa kartu ya sob, atau beberapa provider kartu. Karena untuk internasional itu biasanya ada beberapa provider yang diblok, misalnya seperti Indosat ataupun Tri yang tidak bisa dijalankan di HP internasional tersebut sob. Jadi ada baiknya kalian ngeceknya itu secara detail, mulai dari A sampai Z kalau bisa ya, benar-benar detail sob. Jangan sampai kalian menyesal jika barangnya sudah kalian beli dan ternyata ada minusnya sob. Nah itu sih yang bikin nyesek sob, asli. Oke sob, jadi segitu aja beberapa poin-poin atau tips dan trik yang bisa gua sharing berdasarkan pengalaman gua pribadi bagaimana cara membeli iPhone second agar unit yang kalian dapatkan itu tidak ada minusnya atau tidak ada kendala sob. Nah memang agak sedikit effort dalam ngeceknya, mungkin agak sedikit lama sob, tapi itu nggak jadi masalah asalkan barang yang kalian dapatkan itu tentunya masih mulus dan tidak ada minusnya. Oke, mungkin segini aja video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian yang ingin beli iPhone second. Ya udah segini aja video kali ini. Salam gadget. Bye bye. BTW, HP ini mau gue jual. Buat yang minat, linknya di deskripsi.